Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta in-house training, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliaulah kita bisa sampai seperti ini. Topik pada kesempatan hari ini, siang hari ini, yaitu tentang pendidikan profil pelajar Pancasila. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Sujadi dan pemateri yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Dudi, dan selanjutnya nanti akan ada ice breaking dari Pak Arif ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, yaitu marilah kita buka acara in-house training ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut selanjutnya pemateri Pak Dudi, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, pada siang ini kita akan belajar tentang teori belajar dan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya. Tapi sebelumnya saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian agar aktif dalam memberikan respon dan bertanya, dan saya minta untuk ketenangan serta kefokusan dalam belajar hari ini dengan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam metode pembelajaran yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Baik, yang pertama adalah di mana ada 4 teori belajar. Yang pertama adalah behavioristik, yang kedua adalah kognitif, yang ketiga kognisi sosial dan humanistik, dan yang keempat adalah teori belajar berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada materi ini kita batasi, yang akan kita pelajari adalah teori belajar berdasarkan Ki Hajar Dewantara, di mana kita kenal beliau adalah Raden Mas Suryaningrat. Cuman kita mengenal dengan nama yang sekarang atau nama yang familiar adalah Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar lebih jauh terkait dengan Ki Hajar Dewantara, pertama kita belajar mengenai memahami sejarahnya, di mana Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Ya, jadi itu asal usulnya, Bapak Ibu. Selanjutnya, perjuangan Ki Hajar Dewantara. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Beliau adalah seorang wartawan, ya wartawan muda dan penulis handal pada saat itu, sehingga beliau pernah dihukum tanpa proses pengadilan karena mengkritik pemerintah Belanda, di mana saat itu Indonesia belum merdeka dan masih di bawah pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya beliau dibuang ke Belanda, namun kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Ya, jadi dalam masa-masa pengasingannya itu justru beliau memanfaatkan waktu untuk belajar. Selanjutnya sudah tidak asing lagi kita mengenal konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita akan belajar mengenai trilogi ini. Yang pertama adalah pengertian trilogi itu sendiri, dasar pemikiran trilogi,
tujuan trilogi, prinsip trilogi, dan fungsi trilogi. Yang pertama, di mana kita mengenal trilogi itu atau implementasi Ki Hajar Dewantara, triloginya diantaranya yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, atau memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Ya, di depan kita menjadi contoh atau menjadi teladan. Selanjutnya, implementasi Ing Madyo Mangunkarso, yaitu membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Dan yang terakhir, implementasi Tut Wuri Handayani, artinya mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Itu yang kita kenal trilogi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pengertian trilogi. Trilogi Ki Hajar Dewantara merupakan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan pemimpin di taman siswa. Di mana kita kenal bahwa organisasi yang beliau dirikan pada 1922 yaitu adalah taman siswa. Ya, dengan konsep triloginya, Ki Hajar Dewantara tidak asing untuk didengar, apalagi Tut Wuri Handayani, ya, yang selama ini terpasang di beberapa logo-logo Kemendikbud, ya, itu adalah logo Tut Wuri Handayani. Selanjutnya, dasar pemikirannya yaitu pahlawan dan sebagai pendidik asli Indonesia. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Nah, inilah dasar pemikiran beliau, ya, bahwa digarisbawahi pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Jadi pada konsep ini anak siswa kita tidak hanya diajarkan untuk bagaimana belajar tentang ilmu pengetahuan saja di sekolah, tetapi mereka juga harus bisa berbaur kepada masyarakat, harus bisa bersosialisasi kepada masyarakat, dan bisa mengembangkan dirinya di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, tujuan teori Ki Hajar Dewantara adalah untuk mencapai hidup tertib dan damai, dalam bahasa Belanda, orde en vrede, dan manusia yang merdeka. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Selanjutnya, prinsip trilogi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, ya, tadi di awal saya sampaikan tentang trilogi ini, Tut Wuri Handayani, semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Hanya ungkapan Tut Wuri Handayani saja yang banyak dikenal dalam masyarakat. Arti dari semboyan ini secara lengkap adalah, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dan Ing Ngarso Sungtulodo, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di mana kita pahami bahwa guru itu bukan hanya mengajar, tapi tingkah laku, keseharian, kehidupannya juga menjadi teladan buat murid-murid. Selanjutnya, fungsi ini buat apa? Trilogi ini berfungsi pada dasarnya para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Dalam arti, kita sebelum memberikan pengajaran, sebelum memberikan materi, kita menjadi contoh dulu, menjadi contoh baik secara etika, baik secara tingkah laku, dan juga bisa menjadi contoh dalam hal-hal yang lainnya. Kesimpulannya, konsep tersebut mencerminkan tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar. Belajar bukan sekedar teori dan praktek di sekolah, tetapi juga belajar menghadapi realitas dunia. Sekolah dan dunia menurut konsep ini berarti tidak terpisah. Dengan itu, diharapkan para guru mengajarkan ilmu teori serta praktek
di dunia dan juga kepada siswa jika tidak sungkan-sungkan menanyakan apa saja hal yang tidak diketahuinya tentang dunia kepada guru mereka masing-masing. Tujuan dari konsep ini agar para lulusan sekolah dapat mampu hidup dan bisa berbuat banyak setelah dari lulus sekolah. Artinya daya juangnya, struggle, dan surveillance-nya bertahan hidup ketika di luar sekolah, mereka sudah mampu beradaptasi. Jadi ini yang diinginkan oleh konsep Ki Hajar Dewantara, bahwa bukan hanya hard skill, bukan hanya kemampuan dan keterampilan, tapi juga soft skill, di mana ada kemampuan secara emosional, secara sosial, pergaulan, itu juga harus ditekankan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Kemudian, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, Bapak Ibu, itulah sekilas mengenai tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, di mana kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing mengenai filosofi ini, dan di mana guru-guru Indonesia sama-sama mengembalikan lagi bagaimana acuan dan panduan kita mengikuti arahan dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Guru, pemaparan sangat jelas sekali dari Bapak Dudi, bahwasanya Ki Hajar Dewantara telah memberikan gambaran kepada kita sebagai pendidik harus bagaimana. Untuk selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab kepada peserta. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu Asih. Silakan Ibu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asih Nur Hayati, saya mau bertanya pada Pak Dudi. Silakan Ibu. Ya. Seperti apa contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan di sekolah? Ya, bisa diulangi Bu pertanyaannya? Seperti apa contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan di sekolah? Oke. Dijelaskan. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bahwa pendidikan berhamba pada anak ya Bu ya, yang dimaksud itu ya Bu ya? Ya. Ya. Jadi pendidikan berhamba kepada anak itu artinya anak yang menjadi tujuannya. Anak kita atau siswa kita itu menjadikan prioritas, di mana guru harus memahami tentang aspek kognitif dan non kognitif, baik itu aspek kognitif yaitu tentang kemampuan dan keterampilan dia, tentang pemahaman dia dalam materi pelajaran, tapi juga kita harus memahami aspek non kognitif, yaitu bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi lingkungannya, psikologinya, emosionalnya. Jadi kita harus memahami secara komprehensif, bukan hanya dari satu sisi. Terkadang guru menyamaratakan bahwa dalam satu kelas itu dianggap anak-anak memiliki aspek yang sama, tapi ternyata anak-anak kita sangat beragam. Jadi dalam hal ini kita harus lebih jeli dan lebih memahami anak ya melalui asesmen awal bahwa murid-murid kita ini berbeda, dan disitulah kita harus bisa memilah dan
menempatkan anak kita, materi apa yang pas untuk anak kita, kemudian metode pembelajaran apa yang pas dengan anak-anak kita, sehingga kita benar-benar menjadikan anak kita sebagai prioritas. Itu kurang lebih seperti itu, Bu Asih. Terima kasih. Bagaimana Bu, jelas? Jelas, terima kasih atas jawabannya Pak Rudi. Ya, saya kembali. Baik Ibu, sama-sama. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau ice breaking, kami persilakan. Ari barangkali katanya punya ice breaking yang susunan nama-nama kota itu katanya. Mais, Persilakan. adanya S. Enggak Pak Rudi. Rudi aja deh. Barangkali Pak Saibu atau Ibu Dia Ayo, atau punya ice breaking. ada S breaking. S breaking. Silakan. Ayo Pak Ari. Ada Ibu. Speakingnya siapa? Amat aja deh. Atau Bu Ferdi, Bu Asih, mumpung masih ada waktu. Pak Saidin. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya. Coba barangkali Pak Rahmat punya ice breaking. Ya saya saja Dipersilakan. Pak, nggak apa-apa ice breakingnya. Ya, Ya. silakan. Saya mulai Pak ya, ini. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu menyebutkan nama terakhir kota yang saya ketik ini ya. Siap. Kota di Indonesia apa di luar negeri? Di kota Indonesia Pak. Oke. Saya mulai ya Pak. Baik. Siap. Sudah bisa ini? Belum Pak ya? Nah, ini saya mulai dari Banyuwangi ya. Banyuwangi, ini tempatnya Pak Brilian ya. Apakah sudah muncul ini? Ya, tulisannya belum muncul. Error Pak ini laptopnya. Mohon maaf, ada kesalahan teknis ini. Nggak bisa muncul apa hurufnya di laptop ini. Iya. Di-upgrade. S breakingnya Pak Ahoy. Ya, mohon maaf Pak ya, mungkin ada yang mewakili. Mari. Oke, Bapak Ibu. Gue juga baru masuk, nggak tahu. Yang pertama, Banyuwangi. Kita kemudian sambung ya huruf terakhirnya dengan nama kota di Indonesia. Selanjutnya apa lagi? Indramayu. Indramayu. Selanjutnya Ungaran. Ungaran. Nah. Bagus. Apa lagi? N. Nganjuk. Nganjuk. Karawang. A. Karawang. Selanjutnya Garut. Garut tuh. Oke. Asik. Tasik Malaya. Iya. Apa lagi? Kuningan. A. Oh, itu semua ya. Ada apa? Ambon ya. Ambon ya. Ambon. Apa lagi? N. Nunukan. Ngawi. Ada gitu. Ayo silakan Bapak Ibu.
Indonesia. Imogiri. 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 Emang ada Imogiri? Nggak ada. Iya, apa ya? Apa ya? Singapura. Emang ada? Iri. Apa Bu ya? Di Papua tuh apa tuh? Apa? Oke, kayaknya Bapak Cukup ya? Ibu Indragiri cukup ada? ya. Nanti buat PR lah ini ya. Ice breakingnya cukup. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan lagi tayangan ini di YouTube. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke pembawa acara Pak Ahmad. Silakan. Demikian pemaparan sangat jelas dari Bapak Budi dan pemberian speaking dari Bapak Budi sangat jelas sekali, dan saya akan menyimpulkan pada pertemuan kali ini bahwasanya semboyan Ki Hajar Dewantara yang merupakan semboyan pendidikan yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri hendayani, yang artinya di depan menjadi teladan dan di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Demikian diskusi pada siang hari ini dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.